Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang organ gerak hewan. Masih ingatkah kamu? Organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan. Alat gerak pada manusia dan hewan sama-sama terdiri dari dua macam, yaitu tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Kali ini kita akan mempelajari tulang penyusun rangka manusia. Namun sebelumnya, kita simak ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Dari ayat yang sudah dibacakan tadi, dapat kita ambil pelajaran bahwa Allah lah pencipta semua yang ada di langit dan di bumi. Allah menciptakannya dengan sempurna, begitu pula dalam penciptaan manusia, seperti yang saat ini kita sedang pelajari. Salah satunya yaitu ciptaan Allah berupa tulang pada manusia. Fungsi tulang pada manusia diantaranya yaitu sebagai penyusun rangka tubuh manusia. Fungsi tulang yang pertama adalah sebagai penyusun rangka tubuh manusia. Sebab tulang pada manusia membentuk rangka yang bisa memberikan dukungan untuk struktur tubuh secara keseluruhan dan membuat organ dalam tetap berada di tempatnya. Yang kedua, tulang pada rangka manusia juga berfungsi sebagai penyokong, pelindung, penahan, dan penegak tubuh. Sebagai penyokong, tulang pada rangka manusia seperti tulang belakang, tulang pinggul, dan tulang kaki akan bekerja sama untuk memungkinkan seseorang bisa berdiri tegak sekaligus juga menahan berat tubuh. Tulang juga berfungsi untuk melindungi organ dalam. Sebagai contoh, paru-paru dan jantung dilindungi oleh tulang dada atau tulang rusuk. Yang ketiga, tulang berfungsi sebagai tempat melekatnya otot rangka. Sistem rangka manusia bersama dengan sistem otot bekerja sama membentuk suatu sistem gerak, sehingga memungkinkan tubuh dapat bergerak dengan leluasa. Otot-otot yang ada di tubuh, terutama yang digunakan untuk bergerak seperti di kaki dan tangan, menempel di tulang paha, tulang hasta, maupun tulang-tulang lainnya. Kedua organ ini akan bekerja sama untuk membuat anggota tubuh bergerak ke arah yang diinginkan. Fungsi berikutnya yaitu sebagai tempat penyimpanan mineral. Tulang pada rangka manusia juga berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan mineral dan nutrisi yang baik bagi tubuh. Tulang di tubuh kita ternyata juga bisa menyimpan fosfor dan kalsium. Tulang juga berfungsi sebagai produsen sel darah. Sel darah merah, sel darah putih, dan komponen darah lainnya diproduksi di sumsum tulang yang terdapat di bagian dalam dari banyak jenis tulang. Berikutnya, tulang juga berfungsi sebagai penyimpanan energi berupa simpanan lemak. Sumsum kuning adalah tempat menyimpan lemak. Lemak sebagai sumber energi cadangan pada manusia ini terdapat pada rangka manusia. Jadi secara tak langsung, fungsi tulang pada rangka manusia sebagai tempat penyimpanan energi pada tubuh. Yang terakhir, tulang sebagai alat gerak pasif. Tulang-tulang pada manusia saling berhubungan dan membentuk sendi. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak sendiri tanpa adanya otot. Berikutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis tulang. Jenis-jenis tulang pada manusia berdasarkan bentuknya dapat kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah tulang pipa. Contoh dari tulang pipa antara lain tulang paha, tulang lengan.
Yang kedua adalah tulang pipih, di antaranya tulang belikat, tulang dada, dan tulang rusuk. Dan yang ketiga, tulang pendek. Contoh dari tulang pendek antara lain ruas-ruas tulang belakang, tulang pergelangan tangan, dan tulang pergelangan kaki. Anak-anak, itulah penjelasan tentang tulang penyusun rangka manusia. Berikutnya akan kita bahas lebih dalam lagi di pertemuan yang lain. Cukup jelas ya? Tugas kalian setelah ini adalah menuliskan informasi apa saja yang sudah kalian simak melalui video ini. Dituliskan di buku tulis kalian, kemudian difoto dan dikirimkan melalui Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.